Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu teman aku, namanya Mbak D di Kota T. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung nonton deh video aku. Terus jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan nih kalau ada yang nonton video ini mereka ikutan bersolawat. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal kebaikan kita, amin ya rabbal alamin. Nah ceritanya ini Mbak D ini dulunya tuh sering cekcok ya sama suaminya, kemudian sama keluarga suaminya gitu, karena ada beberapa hal yang gak disuka dari si temen aku ini, Mbak D ini, dari suaminya. Salah satunya itu suaminya suka banget main game. Menurut Mbak D ini, suaminya ini kurang peka terhadap sekitar ketika dia main game. Banyak banget sih ya suami-suami yang seperti itu, sukanya main game. Nah kemudian si Mbak D ini pokoknya sering inilah ribut lah ya, ribut-ribut kecil sampai yang kadang keluarga suami jadi ribut sama keluarga suami juga gitu, bermasalah sama keluarga suami. Nah kemudian sekitar bulan Desember itu Mbak D ini sering lihat testimoni aku dan dia mencoba untuk bersolawat. Tapi dia solawatnya nggak pakai tasbih digital sih teman-teman, dia baca aja. Jadi dia bilang, si Mbak D ini bilang mau tidur dia baca sholawat sampai tertidur, habis sholat nggak langsung bangun, baca sholawat dulu, sedang masak baca sholawat, lagi diem baca sholawat. Jadi dia tuh selalu membaca sholawat dan nggak pernah dia hitung. Pokoknya dia tuh lillahi ta'ala baca sholawat, yakin dengan pertolongan Allah, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus dibaca. Dan Mbak D ini bilang sama aku, Mbak, dan aku tuh baru berasanya ini adalah fadilah dari sholawat, keajaiban dari sholawat, setelah aku menyadari kalau semua masalahnya tuh disapu bersih sama Allah. Jadi satu persatu masalahnya selesai. Jadi Mbak D ini juga punya utang teman-teman. Jadi masalah utangnya selesai sama Allah, diselesaiin. Masalah sama suaminya selesai, suaminya bahkan jadi lebih perhatian, jadi ngebeliin hadiah segala macem. Kemudian masalah sama keluarga suaminya juga selesai. Jadi beliau bilang satu persatu masalahku disapu bersih sama Allah. Masya Allah banget ya teman-teman. Dan itu di situ aku ambil poinnya, si Mbak D ini bacanya lillahi ta'ala karena Allah, ya kan? Kemudian dia yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian dia istiqomah ya, terus menerus. Itu baca dari Desember dan Mbak D ini baru sadar di bulan Maret, baru cerita ke aku gitu kan. Berarti kan dia istiqomah kan, terus baca sholawat dari mulai bulan Desember itu. Kemudian yakin, udah tadi aku sebutin. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kita yakin, Allah kan mengikuti prasangka hambanya, dikabulin deh sama Allah gitu. Dan si Mbak D ini nggak nungguin, jadi dia bacanya ikhlas, dia nggak nungguin mana nih, kapan nih Allah kabulin, kapan nih itu. Tapi dia yakin dan dia nggak pernah nungguin kapan Allah akan ngabulin, nggak pernah begitu, cuma yakin aja. Dan alhamdulillah dikabulkan kan teman-teman, semua masalahnya satu persatu diberesin sama Allah. Masya Allah. Jadi pesan aku buat teman-teman ya yang suka mengeluh, Mbak doaku kok belum dikabulin, aku sudah 5 bulan baca sholawat, aku baca sholawat sehari 10.000, 10.000, 30.000, mana Mbak, masalahku masih banyak, utangku masih banyak, jodohku belum datang. Nah itu ketika kamu nungguin, disitulah kamu nggak ikhlas teman-teman. Ketika kita nungguin, disitulah kita nggak ikhlas teman-teman. Nih ya, pertama baca sholawatnya yang banyak. Kedua, baca sholawatnya ikhlas. Jangan nungguin kapan pertolongannya datang, tapi diyakinin. Yakin
pertolongan Allah itu pasti datang. Yang ketiga, istiqomah, terus menerus baca, jangan hari ini baca besok enggak, hari ini 1000 besok 100 gitu, tapi benar-benar istiqomah. Lebih baik ditambah setiap hari daripada setiap hari berkurang atau enggak baca. Kemudian yang keempat, pasrahin sama Allah teman-teman. Pasrah, kalau Allah kasih alhamdulillah, kalau Allah nggak kasih berarti memang Allah punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita. Kan Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi kenapa kita protes gitu loh. Dan banyak teman-teman yang selalu tanya sama aku, Mbak, aku pengen berjodoh sama dia, bisa nggak kalau aku sholawat? Mbak, aku pengen banget sama si A, bisa nggak gitu. Kan aku udah sering bilang ya teman-teman, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, minta sama Allah. Kemudian perbanyak sholawat supaya doanya cepat diijabah. Jadi jawabannya apa? Bisa kan? Bisa, apapun bisa selama doanya baik. Doa aja yang banyak. Nanti urusan dikabulin atau enggaknya itu urusannya Allah. Kita kan tugasnya berikhtiar sebagai hambanya. Nah, untuk dapat atau enggaknya, dikabulkan sesuai keinginan kita atau enggaknya, itu semua kembali kepada Allah, teman-teman ya. Nah, biasanya nih ya, untuk orang-orang yang sholawatnya benar-benar meresap ke hati, benar-benar yakin ya, sesuai sama yang aku bilang tadi, yakin, istiqomah, yakin dan pasrah. Itu baca sholawatnya lama-kelamaan, yang tadinya niatnya pengen baca untuk dapat jodoh, yang awalnya niat pengen bayar hutang dan segala macam, itu lama-kelamaan dengan sendirinya kita malu loh teman-teman minta sama Allah. Sholawatnya karena ingin sesuatu beneran deh. Bagi para pelaku sholawat yang ngejalanin sholawatnya karena yang aku bilang 4 hal tadi, itu dengan sendirinya kita merasa malu sama Allah kalau kita sholawatnya karena minta sesuatu. Tapi boleh nggak minta sama Allah sholawat karena minta sesuatu? Boleh. Memang kalau kita mau, kan minta sesuatu itu maksudnya kita berdoa mah boleh banget, apapun gitu didoain, minta sama Allah bagus banget, kita kan harus berdoa. Kemudian diperbanyak sholawatnya, nggak apa-apa, memang boleh sholawat karena minta sesuatu. Tapi kalau kita ngejalanin 4 hal yang aku bilang tadi, dengan sendirinya kita tuh malu. Jadi akhirnya kita jatuhnya pasrah. Allah kasih syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Aku tetap mau sholawat karena Allah lillahi ta'ala, karena Rasulullah, karena aku cinta sama Rasulullah, karena aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Dan kalau sudah begitu, kita minta apa aja sama Allah tuh dikasih, teman-teman. Beneran deh. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan doanya teman-teman segera diijabah sama Allah. Ingat ya, 4 poin yang aku sebutkan tadi. Terima kasih. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semakin termotivasi untuk terus melakukan amal-amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.